Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kami hadir kembali menjumpai Anda melalui program Ruang Publik. Pemirsa, tidak terasa saat lagi Indonesia atau kita Sumatera Utara akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk tahun 2023. Berbicara tentang kebangkitan nasional, banyak aspek yang harus dipengaruhi oleh suatu daerah, di mana apakah kemajuan ekonomi dan kemajuan lainnya. Tentunya banyak hal yang harus menjadi evaluasi suatu daerah dalam Hari Kebangkitan Nasional, dan bagaimana seharusnya seluruh pihak terkait atau masyarakat memaknai Hari Kebangkitan Nasional yang akan kita peringati pada tahun 2023 yang sesaat lagi akan kita peringati secara bersama. Kita akan bahas hal ini bersama dua orang narasumber yang telah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara pada sore hari ini. Yang pertama saya akan perkenalkan pemirsa, yang pertama sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Sakira Zandi MSI selaku dari Sekretaris DHD 45 Sumatera Utara. Selamat sore Abang Anda, Assalamualaikum, apa kabar? Boleh sapa dulu pemirsa kita. Assalamualaikum para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dan kemudian kita juga telah mengundang dari Ketua Badan Kehormatan Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, ada Bang Dr. Haji Haryanto, LCMA. Selamat sore Bang Anda, apa kabar? Boleh disapa dulu pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pemirsa kami juga nanti mengajak Anda atau memberi kesempatan kepada Anda untuk memberikan tanggapan terkait dengan topik yang kita angkat hari ini adalah peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 di Sumatera Utara melalui line telepon yang kami sediakan di 0811 6100 386. Dan perlu kami sampaikan juga pemirsa, dialog ini terselenggara atas kerjasama TVRI Sumatera Utara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Saya ke Bang Dr. Haji Sakira Zandi dulu. Bang Sakira Zandi, apa sebenarnya yang harus kita maknai setiap kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional? Baik. Apakah setiap tahunnya kita memang sudah mengalami kebangkitan demi kebangkitan begitu? Untuk arah yang lebih baik. Terima kasih. Sebenarnya kan kebangkitan itu, Hari Kebangkitan Nasional itu dimulai pada tanggal 20 Mei ya. 1908. Di mana dulu didirikannya organisasi Budi Utomo. Penggagasnya adalah Dr. Wahidin, kemudian yang menjadi ketua yang pertama adalah Dr. Supomo. Yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa bahwa kemerdekaan itu tidak bisa direbut kalau tidak ada rekayasa akademis ya. Kita mengetahui bahwa yang mendirikan Budi Utomo itu sebagai awal lahirnya Hari Kebangkitan Nasional itu adalah kalangan intelektual kan, doktor gitu ya, dokter. Nah, kemudian juga setelah itu ada yang namanya Sumpah Pemuda. Setelah itu Sumpah Pemuda. Dan semuanya ini juga dilakukan oleh kalangan pemuda. Jadi negeri ini bisa merdeka itu ada rekayasa yang dilakukan oleh para intelektual dan juga ditopang oleh kalangan pemuda. Jadi erat sekali antara Sumpah Pemuda dengan Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit menurut hemat saya adalah ya dari dia baring gitu ya, kemudian duduk bangkit. Ya, bangkit. Kita harapkan bukan dia bangkit langsung kita duduk lagi kembali, itu tidak ada kemajuan. Setidaknya begitu dia bangkit, negeri ini bangkit, itu harus ya setidaknya adalah berjalan ya, atau berlari gitu. Berlari tentunya dalam konteks kemajuan bangsa dan negara ini. Nah, oleh karena itu yang kita harapkan memaknai dari kebangkitan nasional itu adalah bagaimana seluruh komponen bangsa ini bangkit ya, untuk membangun negeri ini menuju cita-citanya yang termaktub dalam preambul, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian melaksanakan ketertiban dunia, kemudian ikut bersama-sama membangun negeri ini mencapai tujuan negara, yaitu terjadinya kesejahteraan, baldatun thayyibatun ghafur. Kemudian setelah itu adalah kemakmuran kesejahteraan itu. Jadi itu harus bangkit semuanya. Nah, apalagi kemarin kita diuji oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya penyakit pandemi yang bukan hanya dialami oleh rakyat Indonesia gitu, tapi seluruh dunia. Nah, itu juga bisa memperhambat kemajuan negeri. Tapi, nah mungkin ini juga dalam konteks itu kita ya jangan terlena dengan musibah itu, dengan cobaan itu, tapi kita juga harus
bangkit. Jadi sekarang ini 10 komponen harus bangkit. 10 komponen harus bangkit. Iya. Menyikapi 10 komponen yang harus bangkit, kata Bang Sakir Rajandi tadi, Bang Haryanto. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana wakil rakyat. Tapi bagaimana Abang melihat selaku dokter ini, kaum intelektual juga ini, peranan kaum intelektual kita di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, untuk kemudian kita lebih bangkit lagi. Ya, terima kasih Bang Gary dan saya Sakir Rajandi serta pemirsa semuanya dimanapun berada. Jadi pertama begini, kita teringat dengan ungkapan Bung Karno ya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena dari sejarah inilah kita bisa mengetahui posisi kita itu dimulai dari mana dan kita hari ini posisinya sedang di mana dan akan kemana. Yeah. Jadi kalau kita melihat ternyata bahwa Hari Kebangkitan Nasional ini kan diawali tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sakir Rajandi, anak-anak muda, kalangan intelektual berkumpul melakukan sebuah pergerakan. Tentunya ini mereka melihat realita Indonesia pada waktu itu. Indonesia waktu itu terjajah, tertinggal, sementara di luar sana maju. Yeah. Kita punya sejarah, Majapahit, Sriwijaya, kita pernah berjaya juga. Jadi mereka punya semangat bahwa kita ini bisa loh kembali jaya. Apalagi waktu itu suasananya Jepang dengan Rusia, ternyata Jepang bisa menang. Yeah. Ya kan? Asia bisa tampil loh di pentas dunia. Berarti Indonesia juga bisa. Indonesia juga bisa gitu dia. Nah, itulah momen kemudian mereka berkumpul kalangan intelektual mengambil suatu momen untuk membangkitkan semangat perjuangan. Yeah. Ya, dan saya sangat apresiasi kebangkitan itu hari ini mulai nampak sebetulnya. Mulai nampak ya? Mulai nampak. Jelas kemarin Indonesia kita di SEA Games. Juara 1 bola. Juara 1 32 tahun. 32 tahun menanti ya? Menanti itu. Ini anak-anak muda, bukan anak muda. Ini subhanallah. Ini kan sebuah harapan kebangkitan yang 32 tahun dari sisi perbolaan aja. Iya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan bangkit. Oke. Tinggal lagi ini mau diapakan nih oleh kita semuanya ya, pemerintah, ya masyarakatnya. Tunas-tunas ini sudah tumbuh. Tinggal lagi kita yang mengarahkan bagaimana dan menjaga supaya lebih baik lagi, memfasilitasi, mendukung, mensupport dan segala macam. Baik. Ini mukadimah yang baik dua-dua ini. Bisa berikan kesimpulan juga sekaligus ini. Tapi kalau begitu Bang Sakir Rajandi, kalau kita lihat dari sisi semangat pendidikan kita, seperti apa ini untuk memperkokoh, untuk lebih membangkitkan kemudian Indonesia menjadi negara yang lebih berdaya saing begitu. Apakah masih terjaga kemudian Bang Sakir Rajandi melihat dunia pendidikan kita saat ini? Ya, jadi begini ya, kebangkitan itu tidak bisa terjadi dan dia mendapatkan hasil yang maksimal kalau tidak ditopang oleh sektor pendidikan. Ya. Kita melihat banyak di negara-negara yang mereka itu awalnya anjlok gitu ya, seperti Jepang, Malaysia. Dulu kan kita belajar ke Malaysia, ya kan? Sekarang ini orang Malaysia sudah belajar ke kita gitu. Artinya dulu guru-guru kita ke sana gitu ya, sekarang kita yang ke sana gitu. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa memang sektor pendidikan harus jadi perhatian, keseriusan. Memang negara sudah membuat ya APBD itu 20% untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Cuma persoalannya realisasinya di lapangan gitu loh. Dikasih bantuan untuk siswa itulah BOS. Tapi gimana BOS ini gitu loh. Perlu dievaluasi gitu loh. Kemudian ada sertifikasi guru gitu ya, ada seperti dosen. Itu dalam rangka untuk menopang itu. Karena sebuah negara jika mengabaikan pendidikan, maka itu nggak akan lama pertumbuhannya gitu loh. Itulah seperti saya katakan tadi ya kan. Jadi rakyat Malaysia dulu dimotivasi oleh kiadahnya pimpinannya supaya pergilah belajar ke negeri orang sana gitu kan. Kemudian disediakan dana untuk itu. Seharusnya begitu kita ini. Nah, tapi alhamdulillah saya melihat sudah mulai ada ke arah itu ya. Jadi kalau terabaikan sektor pendidikan, yakinlah Pak, itu tidak akan muncul yang namanya kebangkitan yang maksimal ya, seperti yang kita harapkan. Itu sama-sama saya. Sebagai wakil rakyat saya tanya dulu ini, Bang Sakir Rajandi. Bang Herianto kan banyak nih sebagai wakil rakyat kan banyak melihat masyarakat, keberadaan masyarakat. Melihat banyaknya masyarakat kita masih butuh bantuan. Bagaimana kemudian indikator kita sudah bangkit? Iya. Ada banyak PR yang memang hari ini yang menjadi masalah yang harus kita benahi, khususnya kita di Sumatera Utara ini ya. Kalau kita berbicara kita mau bangkit. PR pertama, Sumatera Utara belum bisa selesai dari masalah anak mudanya ya, narkoba. Kita harus akuin bahwa hari ini Sumatera Utara prevalensi tingkat penyebaran masih nomor 1 se-Indonesia.
Bagaimana kita mau katakan kita mau bangkit kalau anak muda kita masih bermasalah dengan narkoba ini? Iya. Itu harus kita benahin. Ya. Belum lagi juga tantangan-tantangan di depan kita, pangan, masalah ketahanan pangan kita, masalah inflasi. Ya ini kan juga yang PR yang kita harus selesaikan. Betul memang pendidikan harus diprioritaskan, akan tetapi juga kita tidak bisa menafikan bagaimana mereka mau konsentrasi belajar kalau perutnya dalam keadaan lapar. Itu juga jadi PR. Bagaimana mereka mau konsentrasi berkarya, meningkatkan kemampuan, mau bangkit kita katakan, kalau keseharian mereka tidak hidup dengan tentram dan nyaman. Karena juga masih hari ini anak-anak muda kita masih ada yang tawuran. Masih banyak yang malam-malam geng motor. Ini PR-PR yang harus kita selesaikan di negara kita ini. Tentunya tidak bisa hanya kita menyalahkan satu pihak, tetapi kita berkolaborasi di sini, baik pemerintahnya, kemudian lembaga legislatifnya, para tokoh-tokoh cendekiawan, dan juga kita semua masyarakat saling merangkul bersatu padu supaya kita ini memiliki semangat yang sama untuk bangkit. Itu saya yakin baru kemudian bisa terwujud kebangkitan itu. Baik, tanggapannya Bang Syakir Rajandi. Siap. Ini dia, bagaimana nih menanggapin itu? Ya, semuanya sektor harus tersentuh, harus kita bangkitkan. Tapi faktor dominan tadi itu pendidikan. Kita belajar di negara-negara lain. Bukankah sudah diberikan pemerintah anggaran besar kepada pendidikan? Tapi kenapa juga masih sampai sekarang anak muda kita yang menjadi pelaku-pelaku geng motor itu adalah orang-orang yang masih duduk di bangku sekolah atau di bangku kuliah? Harus dikontrol penggunaan anggaran itu. Tidak bisa begitu dilepas 20% sudah. Sekarang ini saya katakan tadi dana bos ada sudah ya. Tapi gimana pengefektifan realisasi dana bos itu? Ada sertifikasi untuk dosen dan guru-guru gitu. Kemana dana itu digunakan? Apakah untuk meningkatkan dunia pendidikan atau memang itu untuk konsumtif gitu loh. Jadi yang memang maaf saya nih ya Pak Erianto, ini harus ada juga kontrol yang dilakukan oleh pemerintah dan juga anggota legislatif. Kemana nih arahannya nih gitu loh. Emang dunia pendidikan, tapi menurut hemat saya, belajar dari sejarah-sejarah dunia ya kan, dari negara-negara di dunia, Jepang itu dihancurkan negaranya ya, dibom di Hiroshima, tapi bangkit kan balik. Korea bangkit, itu tidak lain tidak bukan karena memang keseriusan mereka terhadap dunia pendidikan. Saya bukan mengabaikan yang lain gitu, tapi faktor dunia pendidikan ini sangat mendukung sekali terhadap kebangkitan itu. Saya pikir itu. Bukankah kemudian kemarin baru-baru ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, bagaimana seriusnya pemerintah untuk mendorong dunia pendidikan kita, Bang Syakir Rajandi? Iya memang alokasi itu sudah ada sudah ada nilai positif yang ditampilkan gitu. Tapi sekali lagi realisasinya ya. Realisasinya penggunaan anggaran dan sebagainya itu yang perlu dikontrol, itu yang perlu diarahkan. Kalau begitu, Bang Haryanto ini agak sedikit pertanyaan ya agak bukan keras sih gitu ya. Bagaimana kemudian monitoring yang dilakukan selama ini? Kalau kita lihat memang dari sektor pendidikan, kalau mau maju sebuah negara itu tidak terlepas daripada bagaimana kualitas pendidikan di satu negara itu. Nah kemudian saat ini harapan daripada akademisi, bagaimana saat ini tugas daripada DPRD ya selaku pengawas ya anggaran bagaimana selama ini? Apakah memang sudah terrealisasi terserap semuanya? Untuk untuk memajukan pendidikan kita atau justru belum sampai ke arah yang benar begitu? Iya, tentu memang anggota legislatif sebagaimana tercatat di undang-undang di antara tugasnya itu adalah pengawasan ya. Pengawasan baik pengawasan dalam artian langsung turun ke lapangan ataupun dalam masalah ketika kita membahas masalah budgetingnya. Alhamdulillah tadi budgetingnya sudah, realisasinya ya faktanya memang dunia pendidikan ini kita juga tidak bisa, ini kita sering turun ya, saya pribadi beberapa sekolah sudah kita datangin, apalagi kemarin masa pandemi Covid kita langsung berinteraksi, kepala sekolah kita lihat bangunan-bangunan, memang dana sudah cukup besar tapi juga fasilitas masih banyak yang kurang. Sumatera Utara saja belum mencapai target untuk di mana kita punya keinginan setiap kecamatan punya satu SMA SMK itu belum terpenuhi. Bahkan di Kota Medan saja informasinya masih ada kecamatan yang belum ada SMK atau SMA-nya. Ini jadi artinya 20% tapi belum cukup juga ternyata. Faktanya belum terpenuhinya di semua kecamatan Sumatera Utara ada sekolah SMA SMK. Kemudian penerapan anggaran serapan ya alhamdulillah sudah serapannya bagus, tetapi memang
perlu perbaikan lah kita katakan, perlu perbaikan. Tapi sekali lagi pendidikan ini kita tidak bisa hanya menyalahkan gurunya, menyalahkan institusinya, karena pendidikan ini memang juga harus melibatkan semuanya. Anak-anak di sekolah masuk pukul 7, pulang pukul 2 ataupun pukul 3. Tapi waktu mereka kan juga banyak di luar. Bagaimana masyarakat yang mengitari mereka, bagaimana keluarga di rumah yang menyertai mereka. Ini juga faktor yang menjadikan terkadang di sekolah diajarkan A, tapi kemudian di luar bisa berubah jadi B, C, dan D gitu kan, karena faktor lingkungan ini. Makanya ini perlu pengawasan kita tidak hanya dalam pengawasan masalah anggaran, tetapi juga pengawasan yang kita melibatkan masyarakat dan melibatkan berbagai macam stakeholder untuk memikirkan bersama. Membuat kegiatan-kegiatan, mengisi ruang-ruang waktu mereka ini. Sehingga mereka di sekolahnya terdidik dengan baik, di lingkungannya juga terjaga, di masyarakatnya mereka juga menjadi orang yang bisa berdaya, bermanfaat buat sekitarnya. Saya ingat kalau saya dulu kuliah di Mesir ya, pepatah Arab itu mengatakan al-insan ibnu bi'atihi. Manusia itu anak lingkungannya. Sekolahnya sudah bagus, tapi kalau lingkungannya tidak bagus, di sekolah dia diajarkan etika, ya, attitude segala macam ilmu pengetahuan, pulang ke rumah, pulang ke masyarakat. Masyarakatnya adalah masyarakat yang 90% misalkan adalah orang-orang yang moralnya rusak, ini susah. Hal yang seperti ini susah. Kebangkitan kita akan memiliki PR yang panjang gitu dia. Jadi sepakat ya, saya tidak hanya dunia pendidikan saja sebetulnya, tapi juga lebih kepada peningkatan SDM. Kalau kita hanya dunia pendidikan, ini mungkin cenderung kepada formal. Tapi kalau peningkatan SDM, kita akan berbicara ya formalnya iya, non formalnya juga iya, demi mewujudkan kebangkitan. Baik. Menarik nih, 10 lagi kita cari anggota Dewan kayak gini aman negara ini kan gitu ya. Bang Shakir Rajandi, tadi kan Bang Herianto mengatakan kalau sektor pendidikan sudah oke lah begitu. Tapi bagaimana kalau kita kaitkan lagi dengan agama? Apakah memang ini sudah berbanding lurus begitu ya? Untuk melahirkan anak-anak yang generasi memiliki kecerdasan intelektual, kemudian juga berakhlak. Apakah ini sudah sejalan? Sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Ruang Publik pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Ruang Publik dengan topik yang kami angkat, peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 di Sumatera Utara dengan menghadirkan narasumber Dr. Haji Shakir Rajandi MSI dari DHD 45 Sumatera Utara dan juga Dr. Haji Haryanto LCMA selaku Ketua Badan Kehormatan Komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa dialog ini terselenggara atas kerjasama TPRI Sumatera Utara dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Ke Bang Shakir Rajandi. Bang Shakir, apakah sudah sejalan antara kecerdasan intelektual dan juga akhlak anak-anak kita di Indonesia saat ini, khususnya di Sumatera Utara? Iya, saya sepakat tadi dunia pendidikan tidak mandiri ya, tidak hanya sendirian gitu maksud saya, harus ditopang beberapa komponen gitu, termasuk salah satu diantaranya religius, keagamaan. Nah, jadi agama adalah merupakan spirit ya untuk tadi penciptaan sumber daya manusia yang mereka juga adalah orang-orang yang punya akhlakul karimah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu harus seimbang ini antara perhatian kepada dunia pendidikan juga kepada dunia keagamaan gitu. Agama apa saja gitu loh. Karena tidak ada satupun agama yang tidak mengajarkan kepada kebaikan, kepada yang baik. Jadi masing-masing saja, cuma ada sifatnya adalah proporsional ya. Proporsional itu adalah sesuai dengan jumlah dan sebagainya. Saya pikir sektor agama ini sangat juga dan ini tadi seperti kalau kita harapkan di dunia formal, ya pendidikan formal agama itu, coba berapa jam setiap kecil ya, sedikit aja waktunya. Mungkin 2 SKS saja 1 minggu ya. Itu perguruan tinggi. Kalau dia siswa gitu kan. 2 les aja 1 minggu. 2 les 1 minggu ya kan. Itu kalau dia datang. Kalau dia tak datang, lewat 1 les, ya kan? Besoknya gurunya pula nggak datang, ya kan? Kalau kuliah MKUD aja justru. Iya. Nanti kalau misalnya minggu yang keempat dia nggak datang, gurunya nggak datang, semuanya nggak datang gitu ya. Habis libur pula harinya. Akhirnya 1 bulan itu anak-anak didik kita tidak menerima. Makanya tadi saya sepakat juga itu harus diikuti dengan pendidikan non formal. Jadi tanggung jawab pendidikan itu, tanggung jawab pendidikan untuk agama itu tidak hanya secara formal, tapi juga ada dilibatkan adalah keluarga ya, yang itu secara non formal.
Jadi kalau itu bersinergi, saya yakin kita akan bangkit. Ya. Gitu. Susah nggak sih mensinergikan itu, Bang Dr. Herianto? Di mana ada kemauan, Di situ ada jalan kan gitu ya. Itu kuncinya. Tapi siapa yang menggerakkan itu kalau bukan anak muda kan gitu dia? Silakan. Ya makanya kembali tadi jas merah bahwa memang harus ada penggeraknya, tokoh-tokohnya, itu kan. Ya kita juga memang di sini berharap ya adalah yang menstimulus ini para tokoh-tokoh ini gitu ya, yang mulai menunjukkan. Dan tadi anak-anak muda sudah banyak. Saya kemarin itu sangat berbahagia sekali ketika melihat di bola kemarin SEA Games kita menang. Apalagi kemudian setelah itu di-share kepada kita, mereka sebelum main bola itu ada sholat, kemudian ada sujud. Itu kan nilai-nilai agama, spiritual, ternyata sangat-sangat dominan. Indonesia sekali begitu ya. Iya, untuk menjadikan kita itu berprestasi. Iya. Jadi memang tidak bisa dilepas. Antara kebangkitan, agama, semangat itu nggak bisa dilepas. Merupakan satu kesatuan yang utuh ya untuk menjadikan kita bangkit bersama-sama. Iya. Di mana ada kemauan, di situ ada di jalan. situ ada jalan. Itu Oke. kuncinya. Bang Sakira Jandi, Iya. di mana ada kemauan di situ ada jalan. Bagaimana supaya jalan itu terbuka lebar juga kan begitu dia, supaya lebih banyak pemuda kita bisa lebih leluasa menjalankannya. Dulu kan negara ini terwujud gitu ya, bisa sampai dia merdeka tadi tuh intelektual dan para anak-anak muda. Iya. Jadi harus ada nih yang seperti tadi kita diskusikan, ada penggerak ya, ada pemotivasi, ada motivatornya kayak gitu loh. Nah, tidak bisa diam kita itu. Oke. Nah, ada kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat anak-anak muda ini bisa dia bangkit gitu loh. Dia bisa bersemangat gitu. Dan perlu juga kita sadarkan anak muda ini bahwa dia hidup di negeri ini, kalau seandainya negeri ini makmur, maka kemakmuran itu juga bisa dia nikmati gitu loh. Kalau seandainya negeri ini bangkrut atau misalnya centang perenang, dia juga akan merasakan dampaknya gitu. Kenapa? Karena dia berada di negeri ini. Nah, kemudian kita berikan harapan-harapan untuk ke depan itu memang mereka lah yang memiliki ini. Ya kan? Karena akan terjadi secara sunnatullah, secara alamiah, pergantian regenerasi itu pasti terjadi gitu loh. Tidak akan bertahan. Nah, jadi kita berikan harapan-harapan ke mereka, gambaran-gambaran yang positif ke mereka, bahwa mereka adalah pelanjut daripada perjuangan orang-orang tuanya, kakek-kakeknya, para pahlawan-pahlawan terdahulu. Ini harus dimotivasi. Nah, oleh karena itu, kita di DHD 45 ada membuat kegiatan, setiap ada kegiatan kebangsaan, itu melibatkan mahasiswa kah, melibatkan siswa-siswa kah gitu. Kemudian di DHD 45 itu ada miniatur terhadap perjuangan negeri ini, itu museum ya. Nah, itu juga kita bawa anak-anak itu. Kebetulan saya sama Pak Edi Sopyan kan ngajar di PIS ya Ustadz. Nah, itu kami bawa itu mahasiswa itu. Kemudian kita pertunjukkan di panorama itu, silakan buat video-video singkat gitu ya. Apa yang Anda tangkap dari panorama ini gitu loh. Dan itu di-expose ke dunia YouTube gitu. Ya, ini bisa tahu karena dengan dilibatkan mereka menghayati perjuangan para pahlawan-pahlawan terdahulu, itu akan bisa memberikan semangat dan motivasi kepada dirinya. Itu kita lakukan di DHD 45. Ya. Senang hari ini bicarakan kebangkitan karena dua-dua ini tokoh muda yang hebat, tokoh pendidikan, tokoh agama juga. Ustadz dua-dua ini hebat juga nih ya. Oke, sangat peduli dengan bangsa ini. Bang Herianto, Dr. Haji Herianto, kalau kita bicara tentang sinergi antara pendidikan dan agama, mungkinkah kita bisa nanti capai generasi emas di 2045? Sebelum ke situ, saya ingin kasih contoh nih berkaitan Apa dengan itu? tadi buka jalan tadi. Oke. Dalam membuka jalan ini, para tokoh, orang-orang yang sudah jadi lah boleh kita bilang, itu harus meluangkan waktu untuk duduk bersama dengan anak-anak muda itu. Masih kurangkah menurut Abang Herianto itu? Masih kurang. Itu yang maksud saya tadi, makanya saya tanya Bang Sekda Jandi. Contoh begini, saya di tengah kegiatan-kegiatan sebagai anggota legislatif di masyarakat juga saya masih menjadi penasehat, ada klub bola Tunas Remaja FC. Wow. Masih main bersama dengan mereka. Ya alhamdulillah dengan kita bersama dengan mereka, anak-anak yang sebelumnya ini putus sekolah, anak-anak yang tidak terdidik, kita rangkul bersama-sama, kita latih mereka. Bahkan kita tidak hanya bola di situ, ada kadang sekali seminggu kita ajak peningkatan spiritual mereka. Ya alhamdulillah yang tidak kenal sholat jadi sholat, sekaligus menjawab yang kedua gitu ya. Ya. Kita bimbing mereka dan alhamdulillah mereka berprestasi. Kita ikut turnamen, kita buat turnamen. Mereka menjadi yang sebelumnya tawuran, sekarang mereka menjadi orang yang tahu loh bahwa itu tidak boleh dan seterusnya.
Kenapa? Karena kita duduk bersama dengan mereka. Ternyata mereka ini, anak-anak muda ini tidak hanya butuh contoh yang jauh dari mereka, tapi yang hidup dekat bersama dengan mereka. Menyatu Contoh dengan nyata mereka. namanya Contoh begitu nyata ya? dalam kehidupan mereka. Di samping olahraga, saya tinggal di Tanjung Merawa. Kita ada komunitas, saya juga menjadi penasehat komunitas Berani Hijrah. Anak-anak muda yang sebelumnya mereka itu yang putus sekolah, bahkan ada yang kecandu narkoba, tapi ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik. Itu namanya Berani Hijrah. Berani Hijrah, komunitas Berani Hijrah. Oke. Ya alhamdulillah kita di situ ada yang sebelumnya mereka itu para pecandu-pecandu, kemudian kita rekrut, alhamdulillah mereka tercerahkan dan mereka sekarang menjadi orang yang berubah. Nah ini mereka itu perlu Hal-hal kecil untuk membangkitkan bangsa ini ya, Iya. itu dia ya. Lanjut. dan Ustaz. mereka pinginnya memang tadi itu orang yang hidup duduk bersama dengan mereka. Iya. Tidur dengan mereka, makan dengan mereka, juga kita berolahraga dengan mereka, hiking dengan mereka, bersepeda dengan mereka. Sehingga mereka itu memahami sebetulnya contoh yang dalam hidup yang ideal itu ya seperti ini. Dan tidak ada jarak pemisah ya antara mereka dengan karena anak-anak muda ini kan egalitarian ya, kebersamaan itu yang lebih diinginkan oleh mereka. Nah itu jadi membuka jalan itu seperti itu yang kita lakukan bersama dengan mereka, dan alhamdulillah banyak yang tercerahkan ya, bahkan sampai ada yang pecandu berat, bahkan ada yang datang kepada saya waktu itu menceritakan, saya ini tinggal di kampung yang ya tahu sendiri kita di sini ada kampung yang banyak sekali peredaran narkobanya. Waktu itu saya juga buat bagian dari orang yang tiap hari jualan. Dia bilang, bukan hanya sekedar pecandu, jualan. Setiap hari kalau uang ratusan juta itu mudah bagi saya dapat. Tapi itu kemudian saya tinggalkan. Saya bergabung dengan komunitas Berani Hijrah ini, memperbaiki diri, belajar mengaji dari Iqra pertama. Sekarang alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran. Itu hijrah sesungguhnya ya, Bang Herianto ya. Ya. Hijrah gampang, istiqomah yang berat itu biasanya. Benar. Tadi perlu kebersamaan. Ya kalau Hijrah hanya mah sekedar gampang. pindah mah gampang. Istiqomah yang susah, Istiqomah ya, yang Pak susah, Ustaz. yang berat. Iya. Karena anak-anak muda ini dalam bangkitnya itu juga perlu keistiqomahan. Iya. Istiqomah ini sangat sulit kalau tidak ada pendampingnya. Oke. Disitulah diperlukan kita hadir mendampingi mereka. Ya. Ya. Oke. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz Zakira Jandi. Ini menarik nih apa yang disampaikan oleh Bang Herianto tadi. Katanya gini, hijrah itu gampang, istiqomah yang susah. Apakah kemudian begitu juga sifat-sifat bangsa kita ini, sifat masyarakat kita? Oh besok saya mau berubah gitu, tiba-tiba besok udah berubah lagi. Memang nggak mau hijrah, nggak hijrah total gitu. Namanya kan tidak konsisten kan, inkonsisten dia. Itulah sifat manusia gitu loh. Bagaimana membuat supaya bisa istiqomah, Pak Ustadz Zakira Jandi? Supaya memang benar sekali kita tekadkan yes gitu, untuk demi perubahan bangsa ini begitu. Kalau tinjauan religius agama, harus ada pendekatan agama. Bahwa semuanya yang dia lakukan itu akan dipertanggungjawabkannya. Semuanya yang dia lakukan itu adalah terbaik. Kalau dia dalam konsep agama, kalau dia berbuat baik, maka sebesar apapun kebaikan itu untuk diri dia, dan itu adalah kebaikan untuk dia. Sejelek apapun dia lakukan, itu juga akan berpengaruh pada diri dia. Jadi motivasi agama memang diperlukan untuk itu, agama apapun dia gitu loh. Nah, kemudian itu tadi istiqomah itu pemeliharaannya adalah bagaimana dia bisa menjadi tadi mencontoh yang sudah dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan kita itu kan istiqomah mereka kan. Ketika negara ini direbut, tidak ada di benak dia, di benak mereka itu akan dapat ini, dapat itu, tak ada gitu. Dia memang ikhlas untuk melakukan itu. Jadi yang kedua, motivasi yang kedua adalah keikhlasan gitu, untuk berkontribusi dalam rangka memajukan negara ini gitu loh. Jadi ada tanggung jawab moral lah untuk gitu. Tidak ada, kalaupun ada hasil daripada kontribusinya, ya itu wajar-wajar saja. Tapi tidak itu yang utama gitu. Sehingga dia selalu melakukan kontribusi amal, kontribusi kebaikan dalam berbangsa dan bernegara khususnya ya. Saya pikir itu. Bang Herianto, apa sesungguhnya tanggung jawab seluruh anak-anak muda saat ini, meskipun secara tidak langsung gitu, sudah ikut membangkitkan atau ikut membangkitkan dan memajukan bangsa ini secara tidak langsung maupun tidak langsung begitu. Kalau secara langsung kan mungkin ini saya sudah berbuat baik nih, ini saya atlet nih, saya sudah berjuang untuk negara ini. Tapi bagi masyarakat yang memang masyarakat biasa saja, apa sebenarnya tanggung jawab mereka seyogianya? Ya itu tidak lepas dari pertama memang merubah diri kita. Karena kita tidak akan mungkin merubah orang lain kecuali diri kita sudah berubah ke arah yang lebih baik. Ya.
Setiap anak muda harus itu. Kemudian tingkatkan kepedulian. Kepedulian terhadap orang di sekitar. Nggak usah jauh-jauh, masyarakat di sekitar kita. Kita tingkatkan kepedulian. Ayo, jangan sudah berubah ini menjadi milik pribadi saja. Orang di sekitar kita biarkan rusak. Itu tidak cukup. Karena kalau kita baik, tapi kita sendirian, akan sangat berat ketika kita terjun ke masyarakat kita semua masyarakat yang rusak. Maka bangkit jangan sendirian. Bangkit libatkan orang yang ada di sekitar, akan lebih mudah kita kebangkitan itu muncul ketika kita dan masyarakat di sekitar kita sama-sama. Contoh begini Bang, kita orang Islam, kita sholat sendirian di rumah. Begitu selesai sholat wajib, kalau kita mau sholat sunnah sendirian, berat itu. Apalagi mau baca ayat-ayat yang panjang, berat itu. Tapi ketika kita berjamaah di masjid, setelah itu kita mau sholat sunnah, mudah. Kenapa? Aura berjamaah, aura kebersamaan. Begitu juga di masyarakat. Kalau kita mau sukses sendirian, merubah sendirian, itu sangat berat sekali. Tetapi kalau kita bersama-sama, ada komunitas, ada lingkungan, ada sokongan, ya, makanya jangan mementingkan hanya diri pribadi. Hidupkan juga jiwa-jiwa sosial, mengajak orang lain. Karena sesungguhnya ketika kita mengajak orang lain, manfaatnya juga yang paling dirasakan keuntungan itu adalah kita. Terjaganya kita, semangat kita, keistiqomahan kita untuk menjadi bangkit tadi itu. Makanya hari ini kepada anak-anak muda saya berpesan, ya tentunya bukan hanya diri pribadi tadi, aktif gitu ya. Di berbagai macam komunitas-komunitas kebaikan. Hal-hal yang positif. Baik. Menarik nih, saya susah memang saya manggil Bapak yang satu ini kok Abang, karena ada doktornya, ada hajinya, ada ustadz. Sama aja, biasa aja. Pak Sakira Djandi, Ya. Kalau kita bicara, beberapa pengamat atau pakar ekonomi dunia mengatakan tahun 2023 beberapa negara di dunia akan terdampak resesi ekonomi. Nyatanya Indonesia tidak begitu, khususnya Sumatera Utara. Apakah kita bisa dikatakan hebat begitu? Start lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami di Ruang Publik. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Ruang Publik dengan topik yang kami angkat peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 di Sumatera Utara dengan narasumber Dr. Haji Sakira Djandi MSI dari DAD 45 Sumatera Utara dan Dr. Haji Haryanto LC.MA, Ketua Badan Kehormatan Komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan saya mau bertanya nih ke Pak Ustadz Sakira Djandi. Pak Ustadz, kalau kita bicara tentang banyak pakar ekonomi dunia mengatakan tahun 2023 sejumlah negara di dunia akan dilanda resesi ekonomi. Nyatanya Indonesia bisa tangguh dari hal itu, khususnya Sumatera Utara. Apakah kita hebat dalam hal ini Pak Ustadz? Silakan. Kalau dari realitanya bisa dikatakan hebat juga lah, ya kan? Dia tidak pengaruh dengan yang lain. Cuma kan penataan ekonomi ini juga bisa dia kadang stabil, kadang tidak stabil juga kan. Juga ada pengaruh dari dunia luar gitu ya. Jadi kita Indonesia ini kan tidak hanya mandiri saja gitu ya, sendiri saja negara, tapi juga bisa dipengaruhi oleh. Nah, kalau juga mereka mengalami keanjaukan ekonomi juga bisa berpengaruh kepada kita. Tapi untuk sekarang ini kita misalnya masih stabil ya, masih stabil dan saya pikir itu sebuah prestasi juga, prestasi negeri ini. Tapi nanti suatu saat bisa juga anjlok ini. Nah, bisa juga anjlok. Kenapa? Karena itu tadi kalau seandainya perekonomian kita tidak dimanage dengan baik di negeri ini. Makanya kita berharap terus berdoa, bermohon calon-calon pemimpin kita ini juga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam rangka untuk menjaga stabilitas persoalan ekonomi ini gitu loh. Karena tadi saya bilang pengaruhnya bisa juga cukup banyak ya dari negara-negara itu, negara lain. Nah, kemudian juga kemarin ada dampak COVID-19 itu. Juga itu berakses kepada penurunan terhadap anjloknya ekonomi semua bangsa gitu ya. Karena itu kan sangat relevan sekali. Nah, jadi menurut hemat saya bisa dikatakan sebuah prestasi, tapi jangan bertahan dengan pujian-pujian itu gitu ya. Tapi juga ini harus dijaga stabilitas ekonomi kita, khususnya di Indonesia yang kita cinta ini. Tapi inflasi apa semuanya ada semuanya itu kan akan muncul semuanya. Mohon maaf lagi terhadap utang luar negeri kita dan sebagainya. Itu juga akan berpengaruh kepada persoalan ekonomi kita ke depan. Intinya bagaimana kita memanage itu supaya kita tidak masuk dalam resesi begitu Pak Ustadz ya. Iya. Baik, dan pemirsa kembali kami ingatkan line telepon kami di nomor 0811616000
386 bisa Anda pergunakan, Anda bisa sampaikan keluhan Anda ke sana. Kemudian perlu kami sampaikan juga dialog ini terselenggara atas kerjasama TVRI Sumatera Utara dengan Dinas Informatika Provinsi Sumatera Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Saya ke Bang Dr. Haji Herianto ya. Bang, kalau kita bicara tentang kesadaran anak bangsa dalam hal korupsi, pencegahan lah kita katakan, bagaimana pula ini? Supaya kan ini bisa lebih bangkit lagi kan begitu ya. Iya. Kalau hal ini bisa diminimalisir begitu. Iya. Komisi yang melihat bagaimana hal ini? Ya, ini PR berat buat PR berat, anak ya? bangsa ya, karena korupsi di kita ini sudah membudaya kayaknya. Contoh begini, saya sebelum kita jawab itu ya, kenapa kita katakan membudaya? Bangsa Indonesia ini bangsa yang tidak enakan. Kalau bahasa Jawanya Sungkan begitu ya? Sungkan, pekewuh. Beuh. Iya, ada orang nolong, kita tidak balas kebaikan pertolongan dia, itu kita merasanya gimana begitu. Budaya ya? Ya, budaya itu budaya kita. Ya. Saya pernah jadi guide ya, guide ketika kita musim haji. Di Mesir sana? Ya, saya kuliahnya di Mesir, Ya. S2, S3 di Sudan. Jadi kita guide melayani berbagai macam tamu di berbagai macam belahan negara. Kita Indonesia kita pernah layani, Malaysia juga pernah Oke. kita layani. Ada beda budaya kita dengan Malaysia, contoh yang dekat dalam masalah ngasih tips. Malaysia itu kalau kita di awal sudah taken kontrak, di situ kita harus jelas mau minta berapa. Kalau mau besar sekalian. Kecil-kecil. Kecil ya enggak mungkin ya. Artinya apa? Dia Ada tidak total akan jumlah jelas begitu ya? jelas. Dia kenapa? Karena dia tidak akan ada ngasih tips. Tapi kalau orang Indonesia kita sering bilang itu, nggak apa-apa gajinya kecil, nanti uang masuknya besar. Itu yang salah sebenarnya ya? Ya, Pak Ustadz, itu Bang budaya Herianto, kita. ya. Karena nanti kita gajinya kita kecil memang, tapi nanti ngantar ke sana belanja dikasih dia ada. Karena memang budaya Indonesia itu nggak enak tidak memberikan sesuatu ketika sudah ditolong. Iya. Nah, yang menjadi masalah ketika masuk dalam birokrasi hal Iya. seperti ini. Kalau dalam muamalah masyarakat Pribadi nggak apa-apa kan pribadi, begitu? itu bagus. Jiwa orang yang dermawan, suka menolong, membantu, berterima kasih. Akan tapi kebiasaan ini terbawa ke birokrasi. Di mana birokrasi yang sudah faktornya ada, tidak boleh lebih dari itu, tapi kan ada perasaan nggak enak ini, itulah Ditambah. Makanya ini jadi PR untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Untuk menempatkan itu. Jadi untuk merubah kebiasaan korupsi di Indonesia tentu tidak lepas dari edukasi, pembiasaan, kemudian juga perlu ada contoh-contoh teladan. Harus diperbanyak contoh-contoh teladan ini, ya para tokoh pemimpinan yang memulai dari dirinya tidak melakukan korupsi, hidup dengan sederhana, tidak pola bermewah-mewah, ya, sehingga kemudian bisa menginspirasi buat generasi-generasi muda yang lainnya. Baik. Begitu. Kalau pencegahan yang kita lakukan sekarang ini terlambat tidak sih Pak Ustadz Syakir Jandi? Untuk menjadikan nanti anak-anak Indonesia itu memang tidak lagi melakukan budaya korupsi. Begini ya, dalam negeri ini perlu juga diperjelas tentang korupsi ini. Oke. Perjelasnya seperti apa ini Pak Ustadz? Perjelasnya begini, ada orang yang tidak korupsi, tapi dituduh korupsi. Iya kan? Oke, Nah, lanjut. ada lagi di situ nanti keputusan yang namanya apa? Dia adalah sebagai sekunder gitu ya, Oke. bukan primer. Iya. Nah, ada lagi di situ nanti ada apa namanya? Ada di situ ingkrahnya adalah turut serta gitu. Oke. Ya, saya pernah dulu bicara dengan Komisi 3 ini. Jadi kalau ada situ misalnya ingkrahnya adalah turut serta gitu loh. Ini bisa nanti dimain-mainkan ini. Itu adalah fair, apa namanya itu bisa hukum karet gitu loh. Turut serta gitu loh. Dia tidak menikmati, dia tidak menikmati hasilnya gitu. Tapi karena nama tadi di situ turut sertanya ada di situ? ya persoalan administratif kan. Oke. Perkomunikasi administratif, jadi itu jadi korban. Padahal ada orang yang betul-betul dia memakan uang negara, ya kan? Nah, tapi tidak jelas gitu loh. Ini kan persoalan nasib saja ini menurut hemat saya. Jadi itu perlu juga dibahas itu di negeri ini gitu loh. Kalau misalnya dia memakan uang negara, dia tadi secara administratif misalnya mempermainkan anggaran, mana anggaran, saya pikir sah-sah saja. Yeah. Tapi yang menyakitkan itu dia tidak melakukan itu, gitu kan? Bisa dilihat dari apanya? Tapi persoalan administratif saja. Maka itu tadi di di ingkrah itu yang dikatakan turut serta itu adalah jargon
yang sangat lemah sekali. Baik. Nah, jadi antisipasinya pencegahannya itu tadi persoalan religius, keagamaan, kemudian budaya-budaya yang dikatakan oleh Tuan Dokter tadi ini ya kan, artinya tidak ada peluang-peluang untuk itu. Saya bukan menyogok Bapak ini tapi saya ucapan terima kasih, itu yang bahaya itu, ya kan? Nah, jadi itu yang terjadi sekarang. Saya kembalikan. Saya ke Bang Herianto. Bang Herianto, kalau kita bicara tentang bagaimana sekarang budaya gotong royong kita ini juga perlu ini ditingkatkan begitu ya. Seperti apa Bang melihat sekarang ini? Perkembangan teknologi, kemudian kesibukan semua masyarakat, apakah budaya gotong royong ini masih bisa dipertahankan? Iya. Secara fakta kita harus akuin agak tergerus. Agak tergerus ya? Harus kita akuin. Lantas apa yang harus kita lakukan, Bang Haryanto? Ya, sebelum saya sampaikan apa yang harus kita lakukan, agak tergerusnya itu mulai nampak. Saya kan hidup bermasyarakat, jadi masyarakat yang biasanya kita ada kerja bakti, yang perwiritan, rutin, takziah. Ini kayaknya sudah tidak seramai seperti dahulu. Nah, dari situ kita sudah melihat ini agak tergerus ya. Silaturahim juga sudah mulai berkurang karena sudah ada grup-grup WA gitu kan, lebih mengandalkan kepada pertemuan-pertemuan hanya sekedar batas yang ada dalam forum-forum itu saja. Ya. Nah, tentu dampaknya tidak bagus buat ketika kita hidup di tengah masyarakat. Kenapa? Akan muncul nafsi-nafsi, individualis, ya masing-masing urusan-urusan. Tidak ada lagi kebersamaan. Padahal hidup di dunia ini kan akan lebih mudah kalau kita menangani secara kebersamaan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, harus kita memunculkan kesadaran tentunya kita semuanya bahwa kita tetap memerlukan yang namanya gotong royong kebersamaan. Ya, untuk apa? Ya untuk kebaikan kita bersama. Kita mulailah dari hal-hal yang kecil. Kalau kita orang Islam, jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Itu kan melatih kebersamaan. Di masjid itu di situ ya alhamdulillah tak pandang dokter, tak pandang pejabat, rakyat satu sop semua sama. Duduk sama gitu kan. Aktif kita dalam pengajian-pengajian, perwiritan, ya aktif dalam acara-acara. Saya kemarin itu sengaja di desa kami itu mengadakan turnamen sepak bola untuk all-crack. Orang 40 tahun ke atas. Iya, 40 seru tahun. dong. Iya. Saya itu kita hadirkan tiap dusun. Per dusun, ini pertandingannya per dusun. Di kami ada 12 dusun, 12 dusun harus ada perwakilannya. Hadiahnya berapa, Bang Haryanto? Hadiahnya hadiah hiburan lah. Siapa tahu nih ngaji kayak umroh kan. Karena targetnya membangun kebersamaan, membangun gotong royong tadi itu. Karena jujur saja, terkadang kita satu desa, tapi kita tidak kenal. Saling kenal ya begitu tidak kenal kepala dusunnya ini ternyata dusun ini, kepala dusunnya ini, gitu. Padahal sering jumpa. Tapi dengan momen seperti itu, ya akhirnya kita guyup, kita bersama, muncul suasana itu. Nah ini yang memulainya tadi itu memang harus ada ya kita kesadaran kita untuk membuat forum event-event yang memunculkan kebersamaan itu. Baik. Baik, Pak Ustaz Sekira Jandi. Kalau Ustaz Sekira Jandi sendiri melihat bagaimana budaya gotong royong kita saat ini? Ya, ini mulai kan tergeruskah atau mungkin sudah mulai berkurang. Mulai berkurang. Apa upaya yang harus kita lakukan? Ustaz Sekira Jandi. Tadi kan ujung-ujung dari gotong royong itu kebersamaan gitu. Artinya kita berpartisipasi dimanapun kita, apapun kerja kita harus bersama. Sebagai anak bangsa harus menyumbangkan kontribusi yang terpositif terhadap bangsa ini. Itu tadi konsep jamaah itu yang paling menarik sekali. Jadi gotong royong itu adalah kebersamaan. Dulu di kampung-kampung kalau ada misalnya itu diumumkan saja sudah jalan, drainase bisa dilakukan gitu loh. Nah, jadi kebersamaan itu yang perlu di negeri itu saya pikir. Jadi masing-masing kita menyumbangkan distribusi itu. Distribusi kebaikan-kebaikan di negeri itu. Bersama-sama hal yang positif. Saya pikir itu. Bang Haryanto, perlu nggak sih menurut Abang kalau setiap kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional setiap tahunnya begini, semangat Hari Kebangkitan itu memang disemarakkan di desa-desa juga, bukan hanya yang 17 Agustus, Hari Pendidikan memang sudah pasti kan begitu ya. Tapi Hari Kebangkitan ini kan sangat kecil sedikit dengan ini ya, semangatnya untuk melibatkan masyarakat banyak begitu. Paham nggak sih dengan saya? Ya sangat perlu sekali. Maka pemerintah ya mulai dari yang sederhana lah mungkin tadi membuat titik-titik pertemuan yang banyak di masyarakat. Titik-titik pertemuan itu misalnya areal terbuka, areal berjalan, apa itu kan, transportasi massal yang mudah,
area terbuka itu. Kemudian ya kalau hari-hari besar kita berharap di situ ada libur. Kenapa? Akan menjadi momen titik-titik pertemuan itu, ada masyarakat mungkin mengadakan event tertentu, minimal itu menjadi kebersamaan dia dalam keluarganya, weekend dia itu kan minimal itu. Nah, intinya bahwa berharap kepada kita semuanya menciptakan suasananya itu banyak ruang-ruang untuk bisa bertemu bersama. Sehingga tadi tidak lagi kita menjadi orang individual, ya, menjadi orang yang akan sering bertemu, jiwa gotong royong, kebersamaan, semarak itu akan muncul insya Allah. Kalau kita tanya di HD 45, setiap peringatan Hari Kebangkitan Nasional, kegiatan apa saja dilakukan bersama dengan pemerintah? Biasanya dialog. Dialog. Selain dialog, apalagi yang melibatkan masyarakat, adakah? Ada perlombaan yang kita buat, perlombaan. Misalnya baca puisi dan sebagainya itu kita lakukan. Itu dilakukan di kantor kita biasanya. Ya, tapi biasanya itu adalah ketika kita misalnya menjumpai mahasiswa gitu ya, kemudian membuat kegiatan siswa-siswa. Itu yang selalu kita lakukan. Artinya memotivasi kalangan generasi itu supaya mereka terlibat dalam proses pembangunan ini ya. Jadi di HD 45 itu memang banyak pengurusnya yang tidak pernah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Tetapi konsep kita adalah melestarikan nilai-nilai kejuangan itu, melestarikan nilai kejuangan itu. Nah, sekarang kan ini generasi muda itu kan putus sejarah dia kan, putus dia. Kalau seandainya gurunya atau dosennya bisa menyampaikan yang terbaik, bisa terima yang baik. Tapi kalau tidak baik, itu nanti bisa tidak mendukung terhadap pemahamannya terhadap negeri ini secara utuh. Gitu loh. Meskipun tadi berulang-ulang kali sebenarnya Bang Herianto mengatakan tidak boleh melupakan sejarah. Apakah kemudian melihat gaya-gaya anak muda kita sekarang sudah semuanya melek sejarah atau memang tidak melupakan sejarah begitu? Masih banyak yang belum sadar. Belum sadar karena pentingnya sejarah. Ya, penting. Bagaimana sebenarnya mengajak anak-anak muda kita supaya memang mereka harus berkiblat lihat sejarahnya begitu? Ya, ini perlu kreasi ya dari kita semua yang diamanahkan mungkin di pemerintahan ataupun di masyarakat untuk membangkitkan semangat tadi itu bagaimana mereka bisa melek sejarah. Karena memang yang namanya anak muda ini mudah bosan. Kalau sifatnya terpaku kepada tekstual saja dengan pola-pola lama, ya pengajaran pola-pola lama itu akan kurang diminati oleh. Nah, apalagi hari ini sebetulnya banyak dengan era digital. Tadi itu bagus tuh perlombaan-perlombaan, tapi kita coba memasuk kepada perlombaan yang lewat digital, TikTok kah, ya video-video singkat-singkat. Ini yang hari ini digemarin oleh anak-anak muda kita. Jadi kita menawarkan sejarah, misalkan contoh, buat saja perlombaan melalui media digital, ya, membuat film dokumenter misalnya 3 menit, 1 menit itu kan berkaitan dengan peningkatan semangat di Hari Kebangkitan Nasional ini. Ya, sejarah dengan konteks hari ini. Dibuat perlombaan itu saya yakin anak-anak muda akan sangat tertantang. Ya, dan muncul. Apalagi kita batasi misalnya tidak perlu video yang bagus-bagus sekali, bisa menggunakan media yang ala kadarnya ada, capcut kah gitu kan, atau TikTok kah, hal-hal yang mudah gitu ya. Dengan reward yang cukup bagus dan menarik, saya yakin itu anak-anak muda akan ketika mereka tertarik, mereka akan masuk ke situ dan disitulah awal kemudian kita mengenalkan sejarah bangsa kita ini. Baik. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara ini Ustaz Shakira Djandi terkait dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 di Sumatera Utara. Apa ini pesan Pak Ustaz Shakira Djandi kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, kepada pihak terkait, supaya kita bisa memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini, supaya kita bisa menjadi Sumatera Utara yang bermartabat, menjadi lebih maju lagi begitu ya? Ya, bangkit itu terus sampai negeri ini bisa kita saksikan dia adalah yang terbaik untuk diri kita dan masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah kita berharap mari kita sama-sama memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan bangsa ini. Apapun status kita, kemudian apapun level kerjaan kita, tapi kita sama-sama berkontribusi untuk kemajuan negeri ini. Yang ketiga, kita berharap supaya sejarah dari bangsa ini juga bisa disampaikan dengan benar kepada generasi muda kita. Dan juga kita sampaikan kepada generasi muda itu bahwa memang mereka lah nanti akan pemilik negeri ini. Mereka lah yang akan melanjutkan yang sudah dirintis oleh para pendiri bangsa ini.
Saya pikir itu saja. Dan itu terus kita ulang-ulang, terus kita sampaikan kepada rakyat kita, kepada generasi muda untuk akan datang. Tapi setelah sedikit ya, untuk menyampaikan pentingnya belajar sejarah bagi anak muda ini, apakah ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh DAD 45 supaya anak-anak muda ini lebih bisa memahami tentang sejarah gitu? Jadi begini, di DHD 45 itu ada museum ya. Oke, ini yang penting sebentar ya, Bang Haryanto. Ada museum, kemudian di situ ada panorama. Jadi kita berharap masing-masing sekolah itu rame-rame ke situ melihat museum itu. Ada situ museum senjata yang insya Allah ini akan kita populerkan ya, kita viralkan gitu. Jadi masing-masing guru-guru sejarah itu membawa siswanya ke sana. Harapan kami. Sejauh ini apakah sudah banyak Ustaz? Ada. Terutama kawan-kawan kita yang dari UNIMED yang dia jurusan sejarah ya. Itu tadi lomba membuat video singkat itu sudah kita mulai kemarin. Sudah dimulai perlombaannya. Harusnya dari sekolah SD sudah ke situ ya? Iya, seharusnya dibawa gitu rombongan. Jadi kita ingin rame gitu. Kan ada di HD 45 kan ada begitu ya? jalan itu. Jadi ini mungkin belum terpublikasi. Kebetulan saya mengajar sama Pak Edi Sopian itu di PIS ya, Fakultas Ilmu Sosial. Kami ngajar situ, ya paling-paling mahasiswa kita yang kita bawa dulu gitu. Kita bawa, suruh mereka membuat video singkat, kemudian itu diekspos-nya ke YouTube gitu. Dari situ loh orang yang tahu gitu. Ya. Paling tidak nanti kan mungkin Ustaz Syakir Rajandi bisa kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ya, SMA dan SMK kan sudah paling tidak bisa mengunjungi ke sana. Iya, itu harapan kita. Harapan kita rame gitu bus itu. Ya. Rame sudah kok itu. Jadi ada masyarakat itu memang benar-benar kita arahkan untuk mencintai sejarah, melihat sejarah begitu ya Bang Haryanto ya kan gitu. Karena itu harapan Bang Haryanto selaku anak muda hebat. Insyaallah. Sudah kita lakukan itu. Oke, insya Allah akan dilakukan katanya. Sudah kita lakukan. Ya, sudah dilakukan. Dan mudah-mudahan nanti bisa diaktifkan kembali begitu ya, dimasifkan kembali supaya seluruh anak-anak sekolah itu bisa hadir ke sana untuk menyaksikan sejarah yang ada di DAD 45. Oke, untuk Bang Dr. Haji Haryanto LCMA, apa ini yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat dan juga pihak terkait supaya kita bisa memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini supaya kita jauh lebih baik dari tahun sebelumnya? Iya. Para pahlawan kita, para tokoh pendiri bangsa negara kita ini alhamdulillah sudah berhasil membawa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Akan tetapi tugasnya belum selesai. Karena bukan hanya sekedar merdeka, tetapi kita ingin berkontribusi yang besar buat peradaban, buat dunia. Karenanya kepada anak-anak bangsa, anak-anak muda, tentu yang diinginkan adalah karya-karya terbaik dari setiap kita. Untuk mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya terbaik kita, dengan passion kita masing-masing, dengan talenta kita masing-masing. Kita perlu orang-orang terbaik di dunia pertaniannya, di dunia olahraganya, di dunia pendidikan sainsnya. Indonesia masih kekurangan banyak untuk hal-hal itu. Nah, makanya hari ini gunakan waktu yang ada tentunya untuk menjadi tadi itu. Di samping kita kemudian juga berkarya dengan karya yang terbaik, tingkatkan kepedulian terhadap sesama. Karena sesungguhnya kesuksesan yang sejati itu adalah kesuksesan ketika kita bisa menghantarkan orang sekitar juga ikut sukses bersama dengan kita. Baik. Gitu. Luar biasa sekali pandangan kedua narasumber yang sudah hadir di TVRI Sumatera Utara pada dialog ruang publik peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 di Sumatera Utara. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Dr. Haji Syakir Rajandi MSI dari DHD 45 Sumatera Utara juga dosen ini. Ya, banyak hal yang disampaikan oleh Ustaz Syakir Rajandi tadi, di mana kata Ustaz Syakir Rajandi yang pasti adalah bagaimana kontribusi kita terhadap bangsa ini, ya. Karena kalau kita berkontribusi kepada bangsa ini, kita akan menjadi saksi bagaimana manfaat negara ini kepada kita dan kita bermanfaat bagi negara ini. Sama hal yang disampaikan oleh narasumber yang satu lagi, Bang Dr. Haji Haryanto LCMA dari Ketua Badan Kehormatan Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan dan menegaskan kembali berkontribusilah untuk bangsa ini. Menciptakan karya-karya terbaik untuk bangsa ini supaya bangsa ini bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih kedua narasumber yang hebat-hebat hari ini. Ya, semoga Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 kita bisa lebih bangkit lagi. Terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sudah menyelenggarakan dialog ini bersama dengan TVRI Sumatera Utara. Selamat sore dan sampai jumpa.